Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusreni Nur Arifah, mahasiswi program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Peran Modal Sosial dalam Pinjaman Berkelompok sebagai Strategi Menurunkan Kredit Macet pada model bisnis Grameen Bank, studi kasus pada peminjam PT Amarta Mikro Fintech di wilayah Banten. Untuk agendanya, pada fase proposal penelitian ada bab 1 sampai bab 3, yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Pada bab 2, yaitu tinjauan literatur, berisikan landasan teori dan juga penelitian terdahulu. Dan di metodologi penelitian bab 3, yaitu metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, pemeriksaan keabsahan data, dan juga metode pengolahan data. Sementara pada fase penelitian mencakup bab 4 sampai bab 5, di mana bab 4 hasil penelitian dan pembahasan terkait peran modal sosial dan strategi Amarta dalam mitigasi dan penanganan kredit macet serta strategi khusus pemberian kredit baru di wilayah Banten. Sementara bab 5 yaitu kesimpulan yang berisikan kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran penelitian selanjutnya. Selanjutnya masuk ke bab 4, di mana data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan jawaban dari informan yang diwawancara secara tatap muka langsung mengenai peran modal sosial serta strategi mitigasi penanganan tingkat kredit macet dan strategi pemberian kredit baru. Berikut adalah daftar informan yang terdiri dari 12 ketua kelompok majelis dan juga 3 manajer Amarta. Untuk triangulasi data dalam penelitian ini diperkuat melalui wawancara mendalam dengan Ibu Sri Sumiati, yaitu Ketua Kelompok Pinjaman yang telah menjabat selama 8 tahun di Amarta, di mana masa kepemimpinannya itu terlama dibandingkan narasumber lainnya. Pengalaman panjang dan kedudukannya yang strategis sebagai perwakilan anggota kelompok menjadikan beliau sebagai sumber yang kredibel dalam menggambarkan peran modal sosial secara lebih menyeluruh dan reflektif, baik dalam dinamika kelompok, mekanisme pinjaman, maupun proses pembayaran. Selain aktif di Amarta, Bu Sri Sumiati juga merupakan anggota kelompok pinjaman lain di luar Amarta, sehingga memiliki perspektif komparatif terhadap praktik pembiayaan mikro. Selama 8 tahun kepemimpinannya, kelompok yang dipimpinnya selalu mencatatkan kelancaran dan pembayaran tanpa adanya tunggakan, meskipun para anggotanya memiliki aktivitas dan latar belakang pekerjaan yang beragam. Hal ini mencerminkan efektivitas dari ikatan sosial yang terbentuk yang ditandai dengan hubungan kekeluargaan, semangat saling mendukung, serta rasa tanggung jawab kolektif. Lebih lanjut, Ibu Sri Sumiati menjelaskan bahwa keberadaan ketentuan tanggung renteng atau sosial kolateral justru mendorong dirinya untuk lebih selektif dalam rekrut anggota kelompok. Hanya individu yang benar-benar dikenal, dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki usaha yang jelas, serta mudah ditemui yang dipertimbangkan untuk bergabung pada kelompoknya. Prinsip tanggung renteng dijalankan bukan semata-mata karena kewajiban formal, melainkan dilandasi oleh rasa kedekatan, keadilan, dan ikatan emosional antar anggota kelompok. Dalam praktiknya, anggota bersedia menanggung beban pembayaran rekannya hanya apabila alasan ketidakmampuan dianggap valid secara sosial, seperti karena sakit, kecelakaan, atau keterlambatan hasil usaha yang belum cair. Rasa segan terhadap ketua kelompok maupun terhadap sesama anggota turut menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam memastikan setiap individu mendapati janji dan kewajiban mereka. Dengan demikian, modal sosial bukan hanya menjadi instrumen pengikat, tetapi juga menjadi mekanisme informal yang menopang keberlanjutan dan disiplin kelompok pinjaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Beasley tahun 1995, dalam sistem pinjaman kelompok, insentif sosial menjadi penggerak utama anggota untuk membantu sesama, terutama dalam konteks kegagalan pembayaran. Pendapat ini dikonfirmasi oleh wawancara dengan beberapa ketua majelis yang mengakui bahwa keputusan untuk membantu anggota yang kesulitan diambil berdasarkan musyawarah dan pertimbangan moral kelompok, bukan aturan yang ditetapkan perusahaan.
Kemudian dari hasil wawancara, peneliti menggunakan aplikasi NVivo guna mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih sistematis. Berikut adalah hasil pengolahan coding dari wawancara untuk menjawab bagaimana peran modal sosial atau tanggung renteng dalam pinjaman berkelompok, di mana dari beberapa visualisasi yaitu tree map, word cloud, word similarity, dan hierarchy chart, dapat disimpulkan bahwa frekuensi kata yang paling dominan adalah kata ketua, tanggung renteng, majelis, pembayaran, dan percaya, menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan informal dan tanggung jawab kolektif memiliki peran sentral dalam menjaga kelancaran pinjaman. Keberadaan ketua kelompok dan praktik tanggung renteng bukan hanya merupakan aturan formal dari lembaga, tetapi juga berakar kuat pada hubungan sosial yang dilandasi rasa saling percaya antara anggota kelompok. Selain itu, kata-kata seperti percaya, tetangga, saudara, dan komunikasi menegaskan bahwa kepercayaan dan kedekatan sosial menjadi modal utama dalam membangun kohesi kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan kelompok ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi sosial yang erat dan berlandaskan rasa saling mengenal dan tanggung jawab moral. Lebih lanjut, gambar berikut ini juga memperlihatkan bahwa model sosial berbasis kedekatan geografis dan hubungan personal menjadi dasar utama pembentukan kelompok. Kata-kata seperti tetangga, saudara, dan komunikasi mencerminkan bahwa anggota kelompok umumnya adalah individu yang telah lama saling mengenal dan memiliki intensitas komunikasi yang tinggi. Hal ini memperkuat pentingnya trust atau kepercayaan sebagai fondasi dalam sistem pinjaman berbasis komunitas. Dalam diagram word similarity, menunjukkan klaster pertama mencerminkan dimensi struktur dan tanggung jawab kelompok yang terdiri dari kata-kata seperti komitmen, bertanggung jawab, tanggung renteng, ketua, dan tegas. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pinjaman sangat bergantung pada kepemimpinan yang kuat dan rasa tanggung jawab kolektif. Klaster ini merepresentasikan fondasi normatif yang menopang mekanisme sosial dalam kelompok pinjaman. Sehingga dalam penelitian ini terbukti mendukung penelitian terdahulu, yaitu menurut JNPS tahun 1996, Spaloni dan mulai tahun 2018, Regina dan lain-lain tahun 2021, Suharni tahun 2003, Rafai DKK tahun 2020, Hadi dan Komal tahun 2015, dan juga Salberg dan Boysen tahun 2008, bahwa model sosial tertanam dalam budaya dan nilai sosial informal yang berperan dalam menurunkan risiko kredit macet. Hal ini karena adanya tekanan sosial atau peer pressure, di mana anggota kelompok saling mengingatkan dan mendorong untuk membayar pinjaman dan menjaga reputasi dan keharmonisan kelompok. Kemudian juga ada rasa tanggung jawab bersama, di mana rasa tanggung jawab kolektif dan rasa malu atau segan mendorong anggota untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman. Dan juga adanya dukungan dan monitoring, di mana setiap anggota saling mendukung dan memantau usaha masing-masing untuk memastikan kelancaran pembayaran pinjaman. Selanjutnya dalam menganalisis strategi mitigasi dan penanganan kredit macet serta pemberian kredit baru, penelitian menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP, di mana setelah perhitungan sesuai dengan kaidah AHP, didapatkan bahwa strategi yang diterapkan Amata untuk menangani NPL di wilayah Banten dan strategi pemberian kredit yang disesuaikan dengan kondisi regional Banten, yaitu pertama melakukan mapping atau segregasi aktivitas collection, di mana pengelompokan berdasarkan kualitas peminjam, kualitas petugas, serta pemimpinnya dari masing-masing kelompok diperlukan strategi yang berbeda-beda. Misalnya, peminjam yang masih baru menunggak biasanya lebih mudah ditemui dan bisa diberikan treatment khusus berupa revamping majelis dengan mengumpulkan mitra-mitra dari kelompok lain yang memiliki kemungkinan bayar. Kemudian juga melakukan digitalisasi pembayaran untuk mempermudah proses transaksi, memberikan pembinaan kepada mitra agar lebih terorganisir dalam pembayaran, memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peminjam dalam mengelola usaha. Sementara mitra lama yang menunggak biasanya mulai sulit ditemui, maka perlu mengunjungi secara personal ke rumah mitra dan melakukan penagihan langsung dan juga fokus pada pendekatan individu. Karena, sulit ditemui atau juga nggak ada komunikasi dengan anggota yang lain, gitu. Kemudian strategi selanjutnya adalah membagi petugas lapangan menjadi ke beberapa fokus. Yang pertama itu berfokus untuk mencari pinjaman baru dan melayani, eee, peminjam existing yang masih lancar secara mingguan. Kemudian fokus untuk
menangani mitra yang baru menunggak, sehingga lebih berfokus pada proses negosiasi. Dan yang ketiga adalah fokus untuk menangani mitra yang sudah lama menunggak, yaitu dengan penagihan yang lebih intensif. Strategi selanjutnya adalah mapping kemampuan pemimpin cabang, di mana pemimpin harus memahami portofolio cabangnya dan mendapatkan refreshment sesuai kebutuhan. Misalnya bagaimana mengelola mitra lancar dengan bagaimana mengelola mitra yang sudah menunggak. Sehingga klasifikasi pemimpin berdasarkan kondisi cabang dapat terbagi menjadi growth, mature, recovery, dan juga warning, di mana setiap kategori tersebut memerlukan penanganan serta fokus yang berbeda. Misalnya, growth berfokus pada pencairan pinjaman kepada mitra baru, sedangkan mature berfokus pada pencarian pinjaman kepada mitra lanjutan, gitu. Sehingga baik growth maupun mature diperlukan penanganan untuk membangun hubungan serta akuisisi mitra baru dan juga menjaga hubungan serta retensi kepada mitra lanjutan. Sementara untuk recovery dan warning berfokus pada pengelolaan mitra menunggak dan operasional cabang, di mana diperlukan pembinaan untuk menumbuhkan kemampuan petugas lapang dalam penanganan mitra yang tidak memiliki kemampuan bayar. Peminjam yang tidak memiliki kemauan bayar maupun keduanya dari segi cara menemukan mitra yang biasanya kabur sampai dengan negosiasi untuk melakukan pembayaran maupun pelunasan. Strategi selanjutnya adalah menggunakan pihak ketiga collection. Third party collection adalah strategi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka melakukan penagihan, yaitu bisa berupa telecaller atau penagihan melalui telepon untuk mitra yang baru menunggak biasanya, serta juga penagihan lapangan dengan pembagian insentif kepada pihak ketiga ketika berhasil mendapatkan pembayaran penagihan. Strategi selanjutnya adalah restrukturisasi pinjaman, di mana saat peminjam menunggak, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan relaksasi atau restrukturisasi, di mana mitra mendapatkan pilihan keringanan pembayaran baik dari segi waktu maupun jumlah angsurannya. Namun demikian, strategi ini tidak dapat dilakukan bila peminjam ternyata tidak memiliki kemauan maupun kemampuan bayar, apalagi tidak memiliki sumber pendapatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keringanan dan kesempatan bagi peminjam untuk bisa melakukan pemulihan pada usahanya, sehingga peminjam dapat mengembalikan dan melakukan kewajiban pinjamannya. Sehingga perlu diingat bahwa hal ini hanya dapat dilakukan pada mitra yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pelunasan meskipun membutuhkan waktu lebih. Sehingga apabila peminjam sudah diberikan restrukturisasi, fasilitas tidak boleh terjadi lagi tunggakan atas restrukturisasi tersebut. Karena restrukturisasi adalah strategi meringankan mitra dan bukan untuk peminjam tidak melakukan pembayaran sama sekali. Nah, terdapat beberapa opsi dalam menerapkan strategi restrukturisasi, yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran, mengurangi nilai angsuran bulanan, ataupun memberikan grace period atau libur angsuran sementara. Sesuai dengan Alberini 2014, strategi pinjaman mencakup skema tenor, suku bunga, dan sistem evaluasi tanpa jaminan berbasis kelompok, angsuran mingguan, serta adaptasi sistem monitoring risiko berbasis sosial. Sehingga diperlukan analisa lebih lanjut atas kondisi peminjam dengan melakukan observasi untuk mengetahui alasan menunggak dan validasi apakah masih ada usaha atau kemampuan bayar. Selanjutnya, strategi yang diterapkan Amarta untuk memberikan kredit dapat diterapkan dengan kondisi regional Banten. Pertama itu adalah menguatkan internal proses seperti KYC dan QYI atau Know Your Customer dan juga Know Your Employee. Di mana KYC sendiri itu memastikan risk appetite yang dipilih sesuai dengan sifat calon peminjam di daerah Banten dengan memperbaiki standar penilaian mitra sebelum memberikan pembiayaan dan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah Banten. Kemudian mengidentifikasi potensi mitra meskipun resikonya tinggi, tapi mungkin memiliki peluang pengembalian yang tinggi juga. Kemudian untuk QII dengan memberikan pembekalan dan refreshment setiap 13 kali untuk menumbuhkan kepekaan terhadap calon peminjam yang ditangani oleh petugas lapang, sehingga dapat melakukan pemberian keputusan secara tepat, serta menumbuhkan rasa loyalitas atau rasa memiliki dalam pekerjaannya. Kemudian dengan meningkatkan onboarding dan pembekalan bagi petugas lapang di Banten, misalnya 13 kali, dan juga menumbuhkan loyalitas dengan dan credit sense pada pemimpin atau pemimpin cabang agar lebih selektif dalam menilai mitra. Kemudian strategi selanjutnya adalah perbaikan proses underwriting atau lebih dikenal sebagai 5C, atau di sini kita hanya pakai 4C. Yang pertama adalah karakter, yaitu dengan melakukan BI checking untuk melihat track record pinjaman sebelumnya, apakah pernah menunggak pada pinjaman lain, kemudian frekuensi pinjamannya berapa, dan lain-lain.
Kemudian capability, yaitu melakukan validitas atas pendapatan calon peminjam sehingga dapat dipastikan calon peminjam memiliki pendapatan yang cukup. Yang ketiga, capacity, yaitu membuat proxy income dan menggunakan hasil BI checking tadi untuk memvalidasi kewajiban existing dan mengetahui kemampuan bayar mitra secara realistis. Jika perlu, peminjam diberikan pinjaman dalam jumlah kecil dan bertahap untuk membantu anggota mengelola keuangan dan usaha mereka. Dan C yang terakhir adalah kapital, yaitu verifikasi usaha mitra dengan kunjungan langsung. Melakukan validitas usaha yang dimiliki oleh calon peminjam untuk memastikan apakah masuk dalam sektor yang dipilih atau risk appetite Amarta, serta memastikan bahwa usaha calon peminjam tersebut adalah benar dan secara logis dapat menghasilkan pendapatan yang layak. Perlu menghindari pemberian pinjaman kepada mitra yang bergerak di usaha kredit seperti kredit panci karena aktivitas dan penghasilannya sebenarnya tidak tentu. Strategi yang telah dilakukan oleh Amarta saat ini sangat selaras dengan teori manajemen risiko kredit mikro yang menyarankan pemetaan risiko berbasis karakteristik debitur yang menurut Albanin tahun 2014, strategi kredit mempengaruhi NPL dan pentingnya prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital condition, dan juga kolateral. Begitupun menurut Harifat et al. Tahun 2022 bahwa kredit macet bisa dicegah melalui pengawasan dan restrukturisasi berbasis penyebab. Mekanisme pinjaman yang dijalankan oleh Amarta juga menyesuaikan model Grameen berdasarkan JNPS tahun 1996 dan Regina DKK tahun 2021, di mana pinjaman diberikan tanpa agunan, ya kolateral tadi gitu, dan dibayar secara mingguan. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan seperti yang sudah saya jabarkan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial berperan sangat penting dalam keberhasilan kelompok pinjaman mikro Amarta di wilayah pedesaan, khususnya Provinsi Banten. Kelompok-kelompok ini dibentuk berdasarkan kedekatan geografis dan relasi sosial yang kuat seperti hubungan kekeluargaan dan kedekatan tempat tinggal yang memunculkan rasa saling percaya di antara anggota. Modal sosial terwujud dalam bentuk interaksi sosial yang intens, rasa tanggung jawab kolektif, serta kepemimpinan informal dari ketua majelis yang dihormati dan dipercaya. Sistem bangunannya meskipun tidak dilakukan secara mutlak, dijalankan secara selektif berdasarkan pertimbangan moral dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, komunikasi yang cair antar anggota dan hubungan harmonis dengan petugas lapang turut memperkuat koherensi sosial kelompok dan melancarkan pembayaran pinjaman. Modal usaha dari Amarta digunakan secara produktif oleh anggota untuk mengembangkan usaha mikro yang secara signifikan membantu peningkatan ekonomi rumah tangga dan kemandirian perempuan. Namun kelompok juga menghadapi tantangan seperti keterlambatan pembayaran, perpindahan tempat tinggal, dan rendahnya literasi keuangan. Wilayah Banten memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan NPL, terutama karena dampak pandemi dan budaya lokal yang memang kurang berkomitmen terhadap pembayaran hutang. Oleh karena itu, strategi penanganan kredit macet yang dilakukan oleh manajemen Amarta melibatkan pemetaan status mitra, pembagian tugas kolektabilitas berdasarkan spesialisasi petugas, hingga kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses penagihan. Strategi pemberian kredit juga diperkuat melalui proses KYC, Know Your Customer, dan Know Your Employee, dan juga pendekatan 4C, yaitu karakter, capability, capacity, dan juga kapital, tanpa mengandalkan agunan fisik, melainkan kepercayaan berbasis modal sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembiayaan mikro tanpa jaminan sangat bergantung pada kekuatan jaringan sosial, kepemimpinan komunitas, dan pendekatan manajemen berbasis lokal yang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, strategi yang diterapkan juga harus bersifat segmentatif dan fokus pada mapping mitra, petugas, dan leadership, strategi strukturisasi yang tepat target, serta penguatan proses underwriting dan internal control. Selanjutnya, implikasi penelitian. Pertama, bagi manajemen Amarta, yaitu bahwa modal sosial adalah aset utama. Hubungan lokal dan sosial antar anggota dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kelancaran pembayaran dan mengurangi risiko kredit macet. Kemudian, yang kedua, perlunya memperluas program sosial, karena program dokumentasi dan pemberdayaan masih sangat minim, perlu ada intervensi yang lebih sistematis dan luas untuk mendukung modal sosial komunitas. Kemudian, memang perlu melakukan revamping sistem penilaian risiko, di mana strategi berbasis sosial perlu ditopang dengan digitalisasi, pemetaan risiko, dan juga pelatihan petugas lapangan berbasis regional. Manajemen cabang berbasis kategori risiko juga perlu dilakukan, di mana cabang dibedakan berdasarkan kategori buat major recovery warning untuk fokus strategi yang lebih akurat. Sementara implementasi penelitian bagi perusahaan Grameen lainnya, yaitu model tanggung ranting berbasis keadilan sosial efektif, dia digunakan selektif dan fleksibel.
Kemudian penerapan modal sosial sebagai kolateral sosial bisa menjadi model keuangan inklusif tanpa jaminan fisik yang relevan di komunitas homogen seperti pedesaan, dan juga pentingnya pemetaan sosial dan geografis, di mana proses seleksi anggota kelompok harus berbasis hubungan sosial dan jarak tempat tinggal agar kohesi tetap terjaga. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan pendekatan kuantitatif dan longitudinal untuk mengukur dampak langsung modal sosial terhadap NPL secara statistik, dan perlu memperluas wilayah studi cakupan wilayah yang lebih beragam agar menemukan variasi dinamika kultur dan sosial. Serta perlu kajian perbandingan lintas lembaga seperti meneliti perbedaan efektivitas pendekatan sosial antara Amarta, MBK, Mekar, ataupun koperasi lainnya. Kemudian saran untuk manajemen PT Amarta ataupun Grameen Bank lainnya, yaitu digitalisasi pertemuan dan pembayaran untuk efisiensi serta mitigasi risiko keterlambatan pembayaran. Kemudian perlu melakukan pelatihan rutin untuk petugas dan ketua majelis agar mampu menangani dinamika sosial dan ekonomi secara responsif. Perlu membangun sistem pemantauan usaha dan keuangan anggota berbasis teknologi sederhana agar tidak hanya mengandalkan pertemuan tatap muka, dan juga perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan secara lebih luas untuk menopang keberlanjutan usaha mitra. Selanjutnya, tentunya penelitian ini memiliki keterbatasan, di mana penelitian ini memiliki jumlah informan yang sangat terbatas, yaitu hanya 15 orang informan. Jadi, hasil penelitian ini mempunyai tingkat generalisasi untuk umum yang rendah dan hanya untuk referensi pihak sivitas akademik saja. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 12 ketua kelompok di daerah Tangerang, Serang, dan juga Cilegon, sehingga mungkin belum dapat dijadikan generalisasi terhadap karakter dan tolak ukur keberhasilan pinjaman berkelompok di seluruh pedesaan Indonesia maupun dunia, sehingga hasilnya belum tentu mencerminkan dinamika di daerah lain. Penelitian ini juga hanya menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan pemahaman mendalam, namun belum bisa digeneralisasi secara luas tanpa dukungan data kuantitatif. Minimnya pelibatan stakeholder lain juga menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini, seperti anggota keluarga peminjam, petugas dari lembaga lain, atau komunitas lokal yang bisa memberikan perspektif berbeda. Fokus penelitian ini juga adalah hanya pada sisi sosial dan internal kelompok, sehingga belum membahas cukup tentang intervensi eksternal atau dampak makro dari program pinjaman tersebut, dan juga kurangnya pengukuran objektif tentang efektivitas strategi mitigasi kredit macet, di mana penelitian ini masih bersifat deskriptif eksploratif. Berikut adalah daftar penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian tesis ini, dan selanjutnya saya berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.